Halo teman-teman, ketemu lagi. Sekarang di era saat ini pembelajaran online menjadi salah satu pilihan, terutama ketika kita diminta oleh pemerintah untuk berdiam di rumah. Jadi pembelajaran online ini menjadi sebuah keharusan. Ketika kita belajar online itu sebetulnya ada banyak sekali aplikasi yang dapat kita pergunakan. Kali ini saya akan coba sharing tentang Edmodo. Nah, bagaimana Edmodo, apa itu Edmodo dan penggunaan Edmodo gitu. Pertama kita langsung googling aja Edmodo, kemudian kita klik aja Edmodo di sini. Oke, ketika Edmodo itu muncul, nah kita langsung nanti bisa login atau sign up ya. Kalau sign up kita as a teacher, as student atau as a parent itu harus jelas di situ. Nah, misal as a teacher ya. Teacher. Nah, ini kita bisa masuk lewat Google atau lewat Office 365. Jadi kita punya email tersendiri, tapi ini dia terkoneksi dengan Google. Oke, saya kebetulan sudah punya di sini. Nah, ini saya sudah punya, sudah saya pergunakan untuk pembelajaran kalkulus. Nah, oke. Di sini ada hal-hal yang menarik karena kita bisa membuat kelas di sini. Yang pertama di sini classes. Nah, di dalam kelas ini kita bisa membuat kelas. Misal katakanlah kita mau buat kelas baru. Nah, ini create class. Tinggal gitu. Misalnya kita seorang guru. Misal namanya kelasnya kelas coba. Nah, kita bisa deskripsikan kelas coba adalah, nah, grade-nya juga kita bisa tentukan ini untuk apa, misal untuk higher education. Nah, subjeknya kita juga bisa pilih di situ, misal di sini ada matematik, misal matematik. Nah, subjeknya apa, misal trigonometri. Nah, colornya bisa sembarang lah, ini bisa kita pilih untuk sekedar penanda aja. Oke, misal kita create gitu. Nah, kita bisa add student, bisa explore class. Oke, ini bisa kita skip. Oke, nah selanjutnya di sini kita punya kelas. Nah, ini kita punya kode, di mana kode ini nanti itu untuk mengundang. Jadi misal di sini, nah ini bisa 3IGCO ini kita bisa share ke siswa-siswanya. Nah, misal kita buat di notepad dulu, atau cuman saya sekedar buat penulisan aja. Nah, oke, salam pengumuman bagi kuliah coba, mahasiswa dimohon untuk join kelas di Edmodo dengan kode. Nah, ini tinggal di share ke semua siswa atau ke semua mahasiswa. Nanti siswa akan tergabung dalam kelas tersebut. Bisa kita done ya kan. Oke, seperti ini. Nah, terus contohnya adalah di kelas lain ya. Coba contohnya di kelas kalkulus, kelas yang sudah saya buat. Nah, ini di sini sudah ada membernya. Nah, anggotanya ini sudah ada 17 anggota, 17 mahasiswa ini. Nah ini yang siap mengikuti perkuliahan online. Oke, kita kembali ke sini lagi. Boleh coba. Nah, di sini kalkulus itu ada modenya. Kita bisa input dengan menulis. Misal menulis materi pertama kuliah coba. Misal seperti ini. Nah, ini bisa kita post. Oke. Ini kalau kita hanya tulisan saja, menyapa dengan tulisan saja, atau kita juga bisa input gambar. Nah, ini kita bisa input gambar. Nah, ini gambar. Kita bisa gambar, bisa file,
bisa PDF, dan bisa segala macam. Misal kita mau input PDF. Oke, kita kasih narasi juga bisa. Materi. Keunggulannya di salah satu keunggulan dan keunikan di Edmodo sendiri, kita bisa set schedule-nya. Misal sekarang tanggal 28. Misal kita tanggal 28, ini nanti akan saya set keluar pada jam pelajaran saya, yaitu jam 1. Oke. Nah, ini sorry, harusnya dia 1 PM. Edit. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini bisa kita post. Nah, ini ada schedule postnya. Berarti dia belum terposting. Menunggu nanti jam 1 baru terposting. Oke. Misal kita rencanakan 15 menit kemudian kita akan melakukan posting materi kedua. Misal materi kedua. Nah, misal kita mempunyai sebuah di sini format teksnya kita bisa itu. Kita juga kita set misal di jam lebih PM 15 menit. Nah, oke. Nah, nanti jadi ada setelah ini, nanti setelah waktu jam 1.15 kita juga otomatis sudah terupload. Jadi kita tidak perlu repot atau tidak perlu kehabisan waktu ketika ngajar, ketika harus mempersiapkan materi dan mengupload. Jadi semua materi dalam satu pertemuan, misal katakanlah 2 jam, itu sudah terupload semua, dan nanti kita tinggal ada materi terupload, kita menerangkan, ada materi terupload, itu menerangkan. Nah, itu keunggulannya Edmodo. Terus selanjutnya keunggulan Edmodo lagi itu, belum kita coba itu. Gimana kalau kita menggunakan Excel, apakah bisa? Materi 3. Nah, bisa. Nah, misal kita cek dia jadi ke 20. Nah, nanti. Oke, bisa ya. Ini jadi nanti dia akan keluar pada saat itu. Nah, ini dia belum keluar. Oke. Seperti ini. Terus keunggulan Edmodo. Keunggulan Edmodo kita lihat aja di kelas yang sudah saya laksanakan. Keunggulannya adalah dia bisa di komen satu persatu. Contohnya. Nah. Nih. Jadi setiap ada pertanyaan langsung bisa saya jawab di kolom pertanyaan tersebut. Dan di situ mahasiswa lain bisa juga menjawab di kolom tersebut. Nah, jadi setiap pertanyaan langsung bisa di replay. Ada pertanyaan lagi bisa di replay, ada pertanyaan lagi bisa di replay. Jadi di situ bisa sangat komunikatif. Gitu. Sangat komunikatif. Oke, fasilitas selanjutnya kita kembali ke kelas coba tadi untuk mengilustrasikan. Nah, di sini bagusnya kita juga punya banyak istilahnya banyak fasilitas di grup ini gitu. Di grup ini kita punya banyak fasilitas. Nah, fasilitasnya di sini kita bisa create assignment, terus select assignment copy. Kita juga bisa bikin quiz. Nah, misal bikin quiz di sini, kita bikin quiz. Nah, misal bikin quiz, ini detail quiznya, misal quiz 1, terus misal katakanlah ini waktunya berapa menit. Nah, misal log after due date itu adalah sudah tidak bisa mengisi lagi setelah waktunya habis. Nah, ini quiznya. Nah, ini quiznya misal bisa multiple choice, bisa solve answer, bisa fill blank, bisa matching, bisa multiple answer, bisa true false, dan macam-macam.
Bisa kita multiple choice di sini. Misal siapakah Presiden Republik Indonesia kedua. Misalnya ini. Lalu di sini kita IR Soekarno ini PJ Habibie. Nah, ini kita kan jawabannya kedua, kita bisa sini. Gradingnya, poinnya juga bisa kita tentukan. Misalnya kita punya banyak pertanyaan. Kalau misal tambah respon ini juga bisa tambah ke Wati. Nah ini, oke seperti itu. Langsung kita bisa setelah itu mau langsung tambah pertanyaan atau enggak. Nah kalau seandainya enggak, kita bisa assign. Nah ini dia selesai pada pukul berapa? Misal pada sekarang tanggal 28, misal jam 1 ya. Nah itu bisa kita upload. Got it. Nah ini bisa. Hasilnya kayak apa? Coba kita lihat di kelas yang sudah jadi. Nah, di sini saya pernah mengadakan kuis. Oke. Kuisnya sederhana. Kita coba lihat kuis yang bisa representatif untuk kuis 2. Oke, kuis 2 ini. Nah, ini ada 5 orang yang menjawab. Nah ini kelihatan ya skornya, median skornya, high skornya gitu. Nah terus kita respon dari studentnya, kita bisa lihat. Nah ini direspon jam berapa, terus jawabannya benar atau salah, itu bisa kelihatan ya. Nah kalau seandainya benar, misal ini 1-1, ini berarti benar ya dia jawabannya. Nah ini jawabannya pendekatan gitu. Jadi oke, sesuai dengan kunci gitu. Oke. Nah selanjutnya kita kembali ke kelas yang tadi sudah kita buat. Kelas coba. Selanjutnya selain kuis, apalagi yang bisa kita buat? Yaitu kita bisa buat di situ assignmentnya, tugasnya. Nah ini tugasnya apa? Misalnya kita tugas 1. Nah buatlah makalah, misalnya gitu. Nanti kita juga bisa attachment, misal apa kita pedoman, misal pedoman atau apa gitu, bisa kayak gini. Nah terus bisa kita assign. Nah ini tugas. Nah due date-nya kapan? Misal tanggal 28 jam 1 AM harus ada. Nah itu di lock, ini tandanya dia tidak bisa mengirim lagi setelah due date itu habis. Misal kayak oke. Nah seperti ini. Oke. Setelah ini selesai. Nah oke, terus selanjutnya itu yang menjadi masalah adalah absensi di sini. Absensi itu kita bisa mengakalinya dengan kuis. Kalau saya biasanya kemarin dalam pembelajaran itu saya buat 4 kali kuis dalam satu pembelajaran, sehingga hasilnya itu nanti mereka bisa aktif. Dan kuis itu tidak saya rencanakan jamnya, tidak saya kasih tahu jamnya jam berapa. Jadi mereka harus tetap ada stay di Edmodo itu. Keunggulan yang lain adalah Edmodo itu bisa juga diinstal di HP Android ataupun iOS itu bisa. Nah di situ bisa terkoneksi juga. Jadi ini relatif menarik menurut saya dan relatif mudah. Oke. Nah itu kekurangannya dari Edmodo itu menurut saya yang pertama adalah dia tidak otomatis refresh. Jadi untuk siswa atau untuk mahasiswa harus seringkali ini merefresh, biar kalau seandainya ada mahasiswa atau dosen atau gurunya yang submit itu
bisa tahu gitu. Jadi memang harus merefresh ini untuk mengupdate dari submitting yang dilakukan oleh anggota lain gitu. Nah, ini sekilas Edmodo, pengenalan Edmodo dari saya. Semoga bisa membantu untuk pembelajaran online, dan saya kira Edmodo ini cukup membantu jika bisa dimaksimalkan. Terima kasih.